Kematian Putri Diana pada tahun 1997 menimbulkan kesedihan yang luar biasa bagi Pangeran Harry yang saat itu masih berusia 12 tahun. Untuk menenangkan dan menghibur dirinya, Harry remaja sering berpikir bahwa sang ibu tidak meninggal tapi tengah bersembunyi. Dalam buku memoir Spark, Duke of Sussex yakin bahwa ibunya bakal muncul setelah bertahun-tahun bersembunyi dan akan membawa Harry bersamanya. Sudah 4 tahun setelah kematian Diana, tentunya dia telah memantapkan dirinya sekarang, menempa kehidupan baru, identitas baru. Mungkin akhirnya dia akan muncul, mengadakan konferensi pers yang mengejutkan dunia. Setelah menjawab pertanyaan dari para wartawan yang terheran-heran, dia lalu berbicara di mikrofon. "William, Harry, jika kalian bisa mendengar saya, datanglah kepada saya," ungkap Harry, menuliskan pikirannya saat remaja dulu. Harry menambahkan, pasca kematian ibundanya, ia sering bermimpi bertemu dengan Diana. "Pada malam hari saya mengalami mimpi yang paling rumit. Mimpi-mimpi itu pada dasarnya sama, meskipun skenario dan kostum yang dipakai Diana sedikit berbeda. Saya bertemu dengannya di banyak tempat. Sebuah sudut jalan, sebuah toko. Dia selalu menyamar memakai wig pirang besar atau kacamata hitam besar, namun saya selalu mengenalinya. Saya akan melangkah maju dan berbisik, 'Mumi, apakah itu kamu?' tulis Harry lagi." Putri Diana mengalami kecelakaan pada 31 Agustus tahun 1997 setelah mobil yang ditumpanginya bersama sang kekasih Dodi Al-Fayed menabrak pilar Pont de Alma, tunnel di Paris, Prancis. Diana masih hidup ketika kecelakaan terjadi, namun kemudian meninggal di rumah sakit Piti Salpêtrière. Pangeran Harry mengaku menangis sekali setelah kematian ibunya Putri Diana. Pangeran Harry telah mengungkapkan bahwa dia hanya menangis sekali atas kematian ibunya Putri Diana, Putri Wales, pada tahun 1997. Dalam klip wawancara baru yang mempromosikan penerbitan autobiografinya Spark, Pangeran Harry menceritakan bagaimana dia dan Pangeran William tidak dapat menunjukkan emosi apapun saat mereka bertemu pelayat di depan umum. Dia memberitahu Tom Bradby dari ETV bahwa dia menangis ketika ibunya dimakamkan. Demikian seperti dikutip dari BBC. Duke of Sussex mengatakan dia merasa bersalah berjalan di antara kerumunan orang yang meninggalkan bunga di luar istana Kensington. Absennya Putri Diana dalam kehidupan Pangeran Harry disorot sebagai tema di seluruh Spark. Buku ini tidak akan diterbitkan hingga 10 Januari, tetapi sejumlah kalimat bocor setelah beberapa salinan mulai dijual lebih awal di Spanyol. BBC News telah memperoleh salinannya dan telah menerjemahkannya. Dalam wawancara ETV yang akan disiarkan pada Minggu malam, Pangeran Harry mengatakan semua orang tahu di mana mereka berada ketika ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris pada Agustus tahun 1997. Dia mengatakan dia telah melihat kembali rekaman dia dan saudaranya bertemu pelayat beberapa hari kemudian. "Saya pernah menangis di pemakaman dan Anda tahu saya menjelaskan secara rinci di Spark tentang betapa anehnya itu dan bagaimana sebenarnya ada rasa bersalah yang saya rasakan. Dan saya pikir William juga merasa dengan berjalan di luar istana Kensington," katanya. "Ada 50.000 karangan bunga untuk ibu kami dan di sana kami menjabat tangan orang tersenyum. Dan tangan basah kami gemetar. Kami tidak bisa mengerti mengapa tangan mereka basah, tapi itu semua air mata yang mereka bersihkan."
Pangeran Harry menambahkan, semua orang berpikir dan merasa seperti mereka mengenal ibu kami. Dan dua orang terdekatnya, dua orang yang paling dicintai olehnya, tidak dapat menunjukkan emosi apapun pada saat itu. Termasuk rincian perjalanan Pangeran Harry di belakang peti mati ibunya di pemakamannya, di mana orang banyak menghubunginya, dan bagaimana dia merasa tidak bisa menangis di depan umum. Dia juga menulis tentang meminta sopir untuk membawanya melalui terowongan jalan di Paris di mana ibunya meninggal, berharap untuk penutupan dari dekade rasa sakit yang tak henti-hentinya. Dan dia mengatakan ayahnya tidak memeluknya ketika dia menyampaikan berita Putri Diana telah meninggal, duduk di tempat tidurnya di Balmoral.